Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, jangan di-skip dulu video ini karena di dalam beberapa menit ke depan saya akan bahas gimana caranya kita usaha ternak kambing domba ini bangga dengan usahanya. Karena hasilnya itu tidak kalah dengan hasil usaha-usaha yang lain. Nah, maka dari itu, monggo kita bahas pelan-pelan. Begini sahabat saya sering ngobrol dengan teman-teman yang baru memulai usaha ternak kambing domba, dan sering juga kita ketemu dengan teman-teman yang baru mau memulai. Rata-rata teman-teman itu menganggap usaha ternak kambing domba ini sebuah usaha yang sangat-sangat rumit, yang sangat-sangat sulit untuk dijalankan. Sehingga belum memulai itu sudah memikirkan jauh-jauh hal yang repot-repot. Nanti dapat sentrat dari mana, nanti dapat asupan protein dari mana, dapat polar dari mana. Padahal kalau kita memang mau memulai usaha ternak kambing domba, sebaiknya dibikin simpel saja, disederhanakan saja. Jangan terlalu dibebankan dengan beban-beban yang bisa memberatkan pikiran kita, sehingga ini bisa mengendorkan semangat kita untuk beternak. Sebaiknya kita mulai saja dari apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang kita masih keterbatasan modal, ya sebaiknya kita mulai dari kecil, dari sedikit. Sebenarnya di dalam usaha beternak ini tidak punya modal ataupun kita bermodal banyak, tapi kalau memang kita masih merintis, sebaiknya ini dilakukan dari sedikit dulu. Kalau bisa jangan lebih dari 5 ekor. Nah, dari situ baru kita pelajari semuanya tentang pola pakan kambing, tentang perawatan kambing. Kalau bisa, kita mulai dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Karena sering saya sampaikan bahwa usaha ternak kambing domba ini adalah sebuah usaha yang kita bisa upayakan pakannya gratis. Beda dengan ternak unggas dan juga hewan-hewan yang lain. Ternak kambing domba ini kalau kita mau repot sedikit, ini kita bisa mendapatkan asupan pakan yang gratis. Dengan cara kita bisa nanam. Kalau kita tidak ada lahan dan ternak kita masih sedikit, tanpa kita nanam pun kita masih bisa ngarit di lahan-lahan tetangga yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan limbah-limbah dari pertanian yang ada di lingkungan kita. Atau setidaknya kita bisa memanfaatkan limbah-limbah pekarangan. Dan banyak sekali. Biasanya di pekarangan-pekarangan itu ditanami pisang, ditanami mangga, ditanami batang nangka, yang apabila dikurangi daunnya itu bisa kita manfaatkan. Karena meskipun kita menggunakan limbah-limbah dari pertanian, limbah-limbah dari pekarangan, atau rumput-rumput liar yang ada di sekitar kita, ini juga kita bisa mengupayakan kalau kita mau mendapatkan asupan pakan yang komplit. Dengan cara kita komplitkan untuk pakannya. Ada rumput-rumputan dan juga banyak ramban-rambanan. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya populasi ternak-ternak kita, barulah kalau kita memang mau bertransformasi, mau merubah pola pakan dari pakan-pakan lokal yang ada di sekitar kita ke pakan-pakan fermentasi atau pakan-pakan olahan. Bisa menggunakan konsentrat atau jenis-jenis bahan yang lain. Nah, tentunya itu akan mengalir dengan sendirinya kalau populasi ternak kita sudah bertambah banyak. Karena secara otomatis kalau jumlah ternak kita sudah banyak, kita nggak akan mampu dan kita akan keteteran kalau kita mendadak ngarit. Makanya kita menggunakan pakan-pakan yang memang bisa meringankan tugas kita. Nah, maka dari itu, monggo kita berjalan saja pelan-pelan. Jangan sampai semangat kita kendor gara-gara ditakut-takuti oleh pikiran kita sendiri. Yang pakan susah, yang menjualnya nanti susah. Karena di dalam beternak kita tidak hanya fokus terhadap pakannya saja. Masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita jalankan bersama di dalam usaha beternak. Kalau kita hanya fokus ke pakan, tentu saja kita nggak akan bisa fokus ke hal-hal yang lain. Percayalah sahabat saya, bahwa beternak kambing ini tidak sesulit itu dan mudah untuk dipelajari selama kita mau belajar. Kita sebagai peternak tidak hanya nongkrong di kandang dan menutup diri untuk tidak keluar ketemu teman-teman yang sudah sukses di dunianya. Yuk kita terus belajar, terus berkreasi, sehingga usaha ternak yang kita jalankan ini bisa mendapatkan hasil
sesuai yang kita harapkan. Dan selain itu, di luar peternakan kita juga masih ada pundi-pundi hasil yang bisa kita dapatkan dari usaha-usaha turunannya. Nah, kurang lebihnya itu tadi, sahabat saya. Ye. Monggo kita jalankan saja. Jangan kita bikin ruwet, jangan kita bikin sulit sendiri. Ye. Sebenarnya usaha ternak kambing ini sangat-sangat simpel, sangat-sangat mudah, dan sangat-sangat menghasilkan. Intinya yang penting kita mau telaten dan mau belajar. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa kembali di video-video kami yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.